الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat 143 surah Al-An'am ini termasuk ayat yang baru dari surah Al-Baqarah, dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-An'am. Banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang baru nih. Termasuk daripada minadh-dha'ni. Jadi ada huruf hamzah di situ ya Bu. Thamaniyata azwaj minadh-dha'ni. Sama-sama. Minadh-dha'ni. Jadi itu ada huruf hamzah. Jadi kalau huruf hamzah bacanya dha'ni bukan da'ni. Ya. Kecuali kalau huruf ain maka bacanya dha'ni. Tapi ini adalah huruf hamzah. Jadi bacanya minadh-dha'ni itsnaini wa minal Nah itu ada huruf ain. Berarti ma'zithnain. Yang pertama adalah huruf hamzah. Sama-sama. Minadh-dha'ni itsnaini wa minal ma'zithnain. Nah, kalau ada kata atau kalimat ya sukun di akhir daripada kalimat, maka dia bacanya panjang. Nain, ya. Dia hukumnya mat arid tulis sukun juga. Jadi bukan nain, ya, tapi nain, ya. Kemudian ada huruf qul adzakaraini sama dengan walad dhalin. Bisa sampai 6 harokat. Jadi bukan kul adzakaraini tapi kul adza. Ya karena dzanya bertasydid maka dzanya seakan-akan double ya. Adza. Sama-sama. الذكرين حرم أم الأنثيين. Itu ada huruf ya kemudian ya sukun yain ya bacanya. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم
kuntum shadiqin. Insyaallah hari demi hari satu ayat insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan bacaan Al-Quran. Amin, ya Allah, amin, amin, amin. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam yang telah membacakan surah Al-An'am ayat 143. Kita sudah belajar bersama, sudah membaca bersama. Buat semua yang sudah membacakan ataupun yang hanya mendengarkan, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jamaah. Senang banget nih ya, hari ini kita bahagia. Karena kenapa nih? Karena alhamdulillah Islam itu Indah bertambah lagi anggota barunya. Karena alhamdulillah nih tanggal 12 Desember kemarin ini ada sahabat saya, keluarga kita juga Natasha Rizky ya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah penasaran nih, Natasha Rizky bu istrinya Desta. Ya, ini Masya Allah. Melahirkan anak laki-laki, yuk coba kita lihat tayangannya. Ada liputannya nih, yuk sama-sama kita lihat yuk. Mana sih liputannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah jamaah itu tadi anak kami ya. Tadi udah dilihatin ya. Udah kelihatan ya. Itulah hasil perbuatan kami. Aduh. Anak ketiga dan putra pertama. Ya alhamdulillah. Beratnya berapa Bu? Beratnya 3,175 kg. Dengan panjang 49 cm. Dan alhamdulillah ibu dan bayi sehat. Alhamdulillah. Terus kita terima kasih banyak ya Bu sama keluarga Islam itu Indah. Iya pasti dong. Dan juga jamaah yang di studio, jamaah yang di rumah yang udah doain dan ucapin kita juga. Ya, namanya adalah Miguel Arausha Janin. Ya. Artinya? Jadi Miguel itu kan sifatnya ceria, semangat, terus anak yang kreatif, terus ekspresif. Nah sementara kalau Arausha itu bangsawan Muslim, terus kalau Janin itu anak yang berkelakuan baik. Jadi kita merangkul nama anak kita adalah bangsawan Muslim, ceria dan berkelakuan baik. Ya insya Allah. Karena memang nama kan memang jadi doa ya Bu ya. Amin. Jadi mudah-mudahan ya kita pasti sebagai orang tua mencari yang terbaik mungkin untuk anak-anak kita. Ya. Oke jamaah, terima kasih banyak udah ngikutin tadi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Yang udah pada kangen jamaah di rumah, aku nge-host. Pokoknya doain aja semua supaya aku kembali di kampung lagi ya Bu. Ya amin. Supaya bisa cepet-cepet berkumpul lagi sama keluarga besar Islam itu Indah. Dan tungguin saya di Islam itu Indah ya. Ya, jangan lupa ya janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Ini Masya Allah, selamat sekali lagi buat Aca. Ya kayaknya semuanya anak-anaknya dominan muka bapaknya semua kayaknya dia. Masya Allah luar biasa. Ini Ustadz nih bicara masalah tentang melahirkan. Nih, sunnahnya apa sih Ustadz kalau setelah melahirkan? Bismillahirrahmanirrahim, disunatkan untuk mengazani. Mengazani karena panca indera anak yang pertama terasa itu adalah telinga. Karena tiga keutamaan telinga itu, dialah yang pertama mendengarkan dan dialah yang paling terakhir nanti kalau wafat diwafatkan. Nah, kemudian telinga itu tidak pernah istirahat. Jadi bisa mendengar, makanya ada namanya jam waker. Kenapa? Karena telinga itu tidak tidur. Nah, artinya apa? Disunatkan kalimat yang pertama didengar adalah kalimat yang baik. Yakni disunatkan azan. Dan terima kasih banyak tadi sudah membocorkan namanya ya. Iya. Namanya bagus. Sosok bangsawan yang bangsawan ceria. Islam. Bangsawan Islam yang ceria, yang berkelakuan baik. Jadi ini adalah doa. Jadi sebaiknya sosok orang tua memberi nama yang baik buat anaknya. Karena nama itu adalah merupakan doa. Ini Masya Allah ya kehebatan dan telinga insya Allah ya. kalau bisa disunatkan diakikkan nanti lagi. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih Masya baik. Allah. Karena Kita tunggu undangannya. aplikasi bentuk kesyukuran. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat buat Aca dan Desta ya. Semoga dijadikan anak yang soleh dan menjadi kebanggaan ayah dan ibunya. Dan buruan lagi nih bantuin saya syuting biar bisa liburan. Ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjutkan lagi nih berbicara tentang tema kita pagi hari ini ya. Coba kita kasih kesempatan lagi sama Putri lagi. Mau tanya Putri? Iya masih mau bertanya. Boleh silakan. Putri mau bertanya kepada Ustadz dan Habib.
Ya. Bagaimana cara mengetahui ciri-ciri orang yang bersekutu dengan jin atau yang bekerja sama dengan jin? Oh, ciri-cirinya orang yang bersekutu dengan jin atau kerja sama jin. Ustadz Maulana dulu deh. Kita gini dulu. Manusia yang ada hubungan dengan jin ada 3. Yang pertama adalah golongan yang ini yang bagus. Menyuruhkan kebaikan sebagaimana Rasulullah dan para wali-wali Allah memberikan dakwah kepada mereka. Karena jin pun menyembah Allah dan butuh pengajaran. Jadi ada golongan yang khusus mendakwai mereka. Dan itu adalah luar biasa. Golongan yang kedua yang memberikan perintah mubah. Perintah mubah ya. Nah, contohnya siapa? Para pemimpin yang membawai satu daerah yang memimpin lalu memerintahkan untuk berbuat baik. Nah, makanya kadang-kala ada pemimpin yang didatangi jin untuk mendapatkan tugas. Yang ketiga, ini yang bahaya nih. Yang bersekutu dengan jin dalam hal kemusyrikan dan membahayakan. Ciri-cirinya orangnya sifatnya iri, dengki dan berusaha untuk menghilangkan kebaikan yang ada pada orang lain. Ya. Contoh membuat dia sakit lah, mengirim penyakit lah, sampai membahayakan buat orang. Nauzubillah. Dari Habib Bagir ada yang mau ditambahkan, Bib? Kita tambahkan ciri-ciri kalau secara fisik. Banyak dari orang-orang yang menggunakan jin itu menyandarkan segala perkaranya bukan kepada Allah tapi kepada jin. Ya, dalam urusan keinginannya biasanya suka memakai jimat-jimat. Ya, untuk pemikat, untuk percantik, untuk aura dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Begitu juga yang mengikuti sekte-sekte dengan lambang-lambangnya. Nah, ini para pengikut jin dan syaitan. Nauzubillah, pokoknya jelas seperti itu kira-kira ya. Ini Masya Allah ciri-cirinya tuh jadi kayak gitu tuh. Jelas ya Putri ya. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah, jadi ini gak ada lagi nih besok-besok nih yang mau pakai susuk lah apa istilahnya ya. Nauzubillah itu bersekutu dengan jin tuh berarti termasuk ya Bu ya. Nauzubillah ya Allah, ini pelajaran banget buat kita. Mudah-mudahan kita tidak tersesat nih, nauzubillah. Ini Masya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kita lanjut lagi, katanya banyak banget nih yang mengaku orang yang bisa ngobatin jarak jauh. Bahkan gak pakai doa yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh guru-guru kita. Tapi apa sebenarnya emang bisa? Atau emang ada manusia yang bisa menyembuhkan jarak jauh? Dan ada bilang juga katanya bisa melihat Dajjal dalam bentuk aslinya. Nah, kita minta penjelasan kembali dari guru kita deh. Biar gak tersesat nih. Habib Bagir, izin waktunya silakan. Ya, saya baru ingat nih. Iya Habib. Jadi ya pertanyaannya, ada gak yang pernah melihat Dajjal? Katanya ada orang mengaku melihat Dajjal. Nah, bicara tentang melihat Dajjal dan juga mengobati dari jauh. Pertama, melihat Dajjal ini belum pernah ada yang melihatnya dari zaman Rasulullah SAW sampai ke kita. Rasulullah pun tidak pernah melihatnya. Tapi ada satu sahabat yang memang dia pernah berjumpa dengan Dajjal. Itu diriwayatkan dalam sebuah hadis ya. Siapa sahabat tersebut? Namanya Tamim Ad-Dari. Sahabat Rasulullah SAW yang dalam riwayat kisahnya memang tersesat di lautan. Ya, dan dia berjumpa dengan Dajjal. Bagaimana tahu itu Dajjal? Setelah apa? Setelah dia berjumpa dengan Nabi kita Muhammad. Berjumpa dengan Rasulullah dan dia menceritakan kepada Rasulullah. Saya berjumpa dengan sosok seperti ini. Rasulullah pun membantunya. Apakah sosoknya seperti ini? Apakah di keningnya ada tulisan, kalau begitu yang kau jumpai adalah Dajjal. Nah, ini sosok orang yang pertama, yang mereka bukan pertama ya, artinya pernah berjumpa dengan Dajjal. Oh, banyak orang sekarang mengaku pernah berjumpa dengan ini, pernah berjumpa dengan Dajjal. Nah, ini hal-hal yang memang tidak harus kita percayai. Jangan sampai kita yakini. Begitu juga tentang mengobati dari jauh. Nah, kita berbicara ini namanya amrun khariqul adah, perkara yang gak masuk akal kita. Ya, mengobati dan lain sebagainya. Tapi perkara itu terbagi menjadi 7. Ini kalau dijelaskan panjang. Tapi ada di antaranya perkara di mana seseorang itu bisa melakukan sesuatu tapi tidak masuk dalam akal. Mengobati orang dari jarak jauh. Mungkin. Tapi dengan syarat yang seperti tadi disampaikan oleh guru kita, tidak keluar dari syariat. Mungkin seperti kita meruqyah dari Islam itu indah. Membacakan surat Al-Fatihah. Para pemirsa di rumah mengikuti. Ini sama seperti kita mengobati dari jauh. Meruqyah dari jauh. Seperti lewat telepon. Intinya tidak keluar daripada syariat Islam. Namun ada yang mengatasnamakan mengobati dari jauh
dengan bantuan jin dan lain sebagainya. Biasanya menanyakan nama orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini memang bantuan jin dan syaitan. Jika hal seperti itu ada disebut di dalam 7 orang yang mendapatkan suatu perkara yang tidak masuk dalam akal, dalam apa yang diperbuat, ya. Di antaranya ada disebut namanya kahin. Kahin itu kalau kita sering biasa sebut kalau dalam bahasa Indonesianya dukun. Ya, mengobatilah dari jarak jauh dan lain sebagainya. Apa maknanya kahin? Orang yang bisa melakukan sesuatu yang tidak masuk di dalam akal manusia, di mana perbuatan tersebut adalah dibantu oleh jin dan syaitan. Ini namanya kahin, dukun. Ada orang-orang yang memang Allah berikan perkara tidak masuk dalam akal dan itu baik. Ya, di antaranya para nabi ada mukjizatnya. Ya, para nabi ada irhasnya dari kecil. Ya, Nabi SAW itu pernah mengobati sakitnya sendiri. Sakit Rasulullah SAW sendiri diobati oleh Nabi sendiri. Ini namanya irhas karena masih kecil. Setelah Nabi dapat wahyu namanya mukjizat. Ada lagi namanya karamat. Ada lagi namanya istidraj. Ada lagi namanya kahin. Nah, yang seperti ini mengobati dari jarak jauh dengan bantuan jin dan syaitan. Sebenarnya sih tidak harus jarak jauh. Jarak jauh dan jarak dekat pun kalau dibantu oleh jin dan syaitan ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak bisa sambil ngobrol begini terus ngobrol-ngobrol tiba-tiba ngerukiyah gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu ya Ustadz ya. Ini Masya Allah Habib nih pelajaran banget nih buat kita semua. Buat pelaku-pelakunya gimana nih? Melakukan syirik nih terhadap Allah berarti. Melakukan hal seperti ini jika dia menjadikan sesuatu tersebut menyandarkannya kepada syaitan dan jin. Nauzubillah. Ya, artinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada pertolongan Allah. Karena ada di antara 7 namanya i'anah. Apa tuh i'anah? Perkara tidak masuk akal tapi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bawa keluarga ke rumah sakit, kata dokter udah stadium 4. Tapi apa? Allah berikan kesembuhan. Ini namanya apa? Gak masuk akal, dokter bilang ini bakal meninggal. Tapi Allah berikan kesembuhan. Masya Allah, pertolongan Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jangan sampai ya Bu ya, ini hati-hati nih kita nih zaman sekarang ini banyak disuguhkan macam-macam nih sama orang-orang nih Bu ya. Yang mau coba begini begitu, apalagi yang namanya ruqyah sambil diajak ngobrol. Nggak ada nih Bu kalau nggak pakai ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah sekarang kita coba kasih kesempatan lagi buat jamaah yang ada di studio nih ya. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo. Sebentar, gantian. Kalau tadi dari Majalengka udah dan sekarang dari sini nih. Ibu silakan mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayu Hidayah dari Masjid Taklim Majelis Taklim Al-Istianah Solokan Jeruk Bandung. Saya mau bertanya, kan suka ada orang yang diganggu sama jin. Hukumnya apa gitu kalau kita bertanya asalnya dari mana dan kita menuruti permintaan. Pas dijawab gitu. Saya mau kopi, saya mau kopi. Bapak, dari mana jinnya ini, dari mana? Aku dari kampungmu, aku nenekmu, kasih aku kopi. Sebentar kalau gitu saya minta jawaban dari Habib deh. Bib tolong dijawab Bib. Itu contoh. Itu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saya bukan ahli ya dalam melihat jin atau berjumpa dengan jin ya. Tapi hal seperti ini ketika kita bertanya mungkin untuk menjauhkan jin dari orang tersebut. Bertanya dari mana asalnya agar kembali ke tempat asalnya. Banyak dari orang-orang yang luar biasa Allah berikan kemuliaan ketika dia membaca lafaz-lafaz ayat-ayat Quran, meruqyah dan lain sebagainya. Dia bisa menjauhkan jin tersebut pulang kembali. Ada lagi bacaan yang luar biasa sampai bisa menghancurkan jin tersebut. Itu alasannya kenapa bertanya maunya apa. Dan jangan sampai kita yang menurutinya. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita yang mengikuti kemauannya. Jangan sampai kita yang menuruti. Justru biar dia tunduk kepada kita. Betul. Kalau dia minta kopi enak aja minta beli. Enak aja loh gitu ya. Sembarangan. Makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Sekarang kita coba tenangin dulu sedikit ya Bu ya. Ya biar kita agak tenang. Sekarang kita mendengarkan ada kisah hikmah yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz, mohon izin. Satu kisah yang luar biasa. Di luar dari dugaan. Semua pada kaget. Mencari Rasulullah. Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Rasulullah diculik, Rasulullah diculik.
Rasulullah tidak diculik. Rasulullah lagi berdakwah, lagi menjalankan tugas dakwah, mendakwai kaum atau bangsa jin. Adalah Abdullah bin Mas'ud menceritakan, suatu ketika Rasulullah mengajak para sahabat, siapa yang mau menemaniku pergi berdakwah, membacakan ayat Al-Quran kepada bangsa jin. Tidak ada yang mau mengikut, kecuali seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Ketika sudah berjalan, tiba-tiba Nabi menyuruh berhenti. Lalu Nabi membuat garis. Dibuatnya garis. Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan keluar dari garis itu. Jangan keluar dari garis itu. Maka Abdullah bin Mas'ud pun melihat Rasulullah, tiba-tiba ada asap mengepul. Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah, aku tidak melihat Rasulullah. Rasulullah tertutupi oleh awan asap atau awan itu. Aku kata, tiba-tiba Rasulullah hilang tanpa suara. Rasulullah hilang, gak ada. Kata Abdullah bin Mas'ud, ingin sekali aku keluar dari garis itu, lantas memanggil bantuan untuk menolong Rasulullah. Jangan sampai ada apa yang terjadi dengan Rasulullah. Tapi aku ingat kata-kata Rasul, jangan keluar dari garis. Aku ingin keluar. Tapi ada suara tongkat Rasulullah yang memberi isyarat, pertanda aman. Aku bersabar lagi, kata Abdullah bin Mas'ud. Aku bersabar lagi. Sampai lihat lagi, kosong lagi. Aduh, aku ingin menolong Rasulullah. Sampai akhirnya ada suara tongkat Rasulullah lagi memberi isyarat bahwa aman. Sampai alhamdulillah datanglah Rasulullah menemui saya dan saya pun merasa puas. Gimana kata Rasulullah perasaanmu? Aku takut ya Rasul. Aku khawatir ya Rasul. Karena aku tidak melihat Rasul. Aku tadi tidak sabar sampai aku ingin mencari bantuan untuk menolong Rasulullah. Kata Rasulullah, sekiranya engkau keluar dari garis, saya tidak bisa menjamin keselamatanmu. Dari kisah Iqmah ini, kita bisa mengambil gambaran bahwa ada kewajiban berdakwah. Dan ingat, bisa jadi di antara kita ada golongan jin yang hadir untuk mendengarkan pembelajaran, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, untuk mendapatkan kebaikan. Mohon maaf, pembelajaran ilmu itu penting. Karena saudara kita dari golongan bangsa jin pun ingin mendapatkan ilmu. Saya ingat ada satu kisah yang pernah dikisahkan oleh Sasam tentang sosok orang yang tidak lagi menuntut ilmu, yang sampai tangannya panjang. Ternyata dia adalah dari golongan jin yang juga menuntut ilmu. Ini dikisahkan oleh ulama kita. Ada lagi, kita lihat sahabat Nabi, ketaatan dan kesabarannya dan bentuk perhatiannya kepada Rasulullah dan kesetiaannya untuk menemani Rasulullah untuk berdakwah. Dan ingat, kepatuhan itu sangat penting. Dan terakhir, hikmah dari kisah kita tadi, gimana Rasulullah diculik? Sebenarnya tidak, tapi Rasulullah datang ke bangsa jin untuk berdakwah dan jin pun beribadah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku.
Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas kisah hikmahnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Izin Ustadz, tentang apa berikutnya Ustadz? Kita akan mendapatkan solusi dengan amalan-amalan supaya kita tidak terganggu oleh jin. Masya Allah, jangan nunjuk ke sebelah. Terganggu oleh jin ya Pak ya? Iya jangan. Bapak Dan juga, bukan jin. Iya, maksud bukan saya, lah. Masya Bapak Allah. supaya mau tidak terganggu jin? Mau. Masya Allah, dan juga nanti kita akan mendengarkan yang spesial nih ya. Ada segmen Al-Quran Menjawab yang akan dibawakan oleh guru kita Habib Bagir dan juga Ustadz Syam. Dan juga nanti kita akan coba ada sesuatu yang kira-kira belum pernah didengar sama yang lain nih. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana ya. Pokoknya saksikan terus, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.